Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur semuanya. Salam kolor hijau, salam tim penghancur, salam bos gendeng. Malam hari ini dulur, saya ingin buat video membahas tentang sukses dalam berdagang atau berwirausaha. Itu tidak melulu tentang bagaimana caranya kita jualan, bagaimana caranya kita berdagang. Teori marketing itu penting. Jadi katakanlah untuk strategi penjualan, market dan semuanya itu penting. Tapi di semuanya itu ada yang sangat-sangat lebih penting, yaitu tentang apa? Tentang bagaimana kita caranya mengatur uang, mengelola uang, ataupun bagaimana kita membuat uang itu berputar di hal yang positif dan hal yang menguntungkan. Jadi sebagai contoh, katakanlah kita untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu harus pinter-pinter ngatur duitnya dulu. Jadi ngatur duit, bagaimana kita duit itu bisa berputar lagi, menghasilkan lagi, dan menghasilkan akhirnya bisa plus dan bisa dijadikan kelipatan dan kelipatan. Suatu contoh bagaimana kita mengatur uang yang baik itu adalah bagaimana kita membelanjakan uang tersebut. Uang tersebut dibelanjakan untuk hal yang konsumtif misalnya. Nah, itu tidak disarankan ya, dulur. Jadi kalau kita mau uang kita menjadi banyak dan unlimited, tidak ada habisnya, kita harus belanja yang produktif, jangan konsumtif. Apa itu konsumtif? Misalnya kita membelanjakan sesuatu kayak HP, mobil, ataupun kreditan, ataupun kita belanja hal-hal elektronik. Itu hal-hal yang konsumtif. Karena apa? Barang-barang itu nilai jual kedepannya itu nggak ada. Dan sedangkan jika kita membeli, dia tidak menghasilkan uang atau menghasilkan barang atau menghasilkan kelipatannya. Tapi kalau kita belanjanya yang produktif, misalnya katakanlah beli motor buat ngojek, itu berarti menghasilkan, itu berarti belanja produktif. Itu seperti itu. Dan ini ada katakanlah fenomena di masyarakat kita, khususnya di masyarakat Indonesia, bahwasannya kenapa orang yang punya usaha atau melakukan usaha itu, sebagai contoh ini ya dulu, gimana kita itu pentingnya untuk mengelola keuangan, atau kita pentingnya untuk sadar bahwa uang itu bukan semata-mata target utama dalam kita berbisnis, atau kita kebahagiaan itu tidak semata-mata uang bisa membuat kita bahagia. Jadi maksud saya seperti ini. Katakanlah kita ada contoh ya. Ini bukan contoh sih, kebanyakan ini ada di real masyarakat kita. Seorang lelaki melakukan usaha, tapi dia selalu gagal. Padahal dia punya modal yang cukup dan bahkan lebih. Tapi kenapa dia usaha selalu gagal? Karena apa? Manajemen keuangannya nggak bagus. Suatu contoh, seorang lelaki yang ditinggal istrinya ke luar negeri cari duit, jadi TKI, jadi pekerja luar negeri. Tujuannya apa? Mulia banget. Istri tujuannya ke luar negeri untuk cari modal, bahwasannya jika lelaki di rumah bisa mengembangkan uang yang dihasilkan dari luar negeri, si istri akan pulang dengan harapan hidup sejahtera, berkecukupan modal. Tapi kenyataannya yang saya buktikan dan saya rasakan dan saya survei, kebanyakan di masyarakat kita itu jarang sekali yang bisa berhasil jika berusaha atau melakukan bisnis jika mempunyai istri di luar negeri. Karena apa?
Bukan masalah uang itu haram atau gimana, tapi karena seorang lelaki yang ditinggal istrinya ke luar negeri, dia pasti akan teledor, akan nggak fokus. Karena apa? Nggak ada yang kontrol. Nah, walaupun dia berkecukupan modal karena disuplai dari luar negeri oleh istrinya, dikirim setiap bulan untuk menambah modal, itu hanya akan membuat lelaki itu atau suaminya menjadi bodoh. Bodoh dalam artian bukan saya menghina, mohon maaf ya. Dan bodoh itu dia tidak punya naluri insting untuk berbisnis. Karena apa? Akhirnya dia hanya mengandalkan di dalam pikirannya sudah terdoktrin, aku gagal ndak apa-apa. Karena apa? Jika aku gagal, besok ada kiriman lagi dari istri saya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya timbul rasa faktornya berkurang, daya tempurnya, daya juangnya, daya saingnya berkurang. Jadi dikit-dikit gampang lah, nanti istri saya kirim lagi 1 bulan lagi nggak apa-apa, hari ini rugi. Nah, seperti itu. Gampang lah, besok nggak kerja 1 minggu nggak kerja nggak apa-apa, nanti kan ada bulanan dari istri saya. Akhirnya apa? Membuat lelaki itu menjadi tidak bisa berkembang, karena dia seakan-akan seperti ayam, anak ayam yang masih diasuh oleh induknya. Dia hanya terdoktrin oleh bulanan yang dikirimkan istrinya setiap bulan, yang sangat nominalnya juga lumayan besar. Jadi saran saya, kalau kamu pengen usaha, nggak usahlah kamu mengorbankan kebahagiaan rumah tangga kamu untuk pergi istri kamu ke luar negeri. Saya yakin seberapa banyak yang dibawa istrimu, yang dipulangkan istrimu ke Indonesia, nggak mungkin bisa 100% maksimal, bahkan bisa gagal, bangkrut dan semuanya, bahkan rumah tangga pun bisa berantakan. Karena apa? Pentingnya dalam mengelola uang itu adalah kolaborasi antara istri dan suami atau keluarga. Jadi saling mengawasi, saling mengingatkan, dan saling menjaga semua kepercayaan. Karena tanpa itu semua, saya yakin bisnis Anda tidak akan pernah berhasil. Karena keberhasilan dalam bisnis adalah kekompakan memanage keuangan dan kekompakan memanage kebahagiaan. Jadi saran saya untuk anda semua yang istrinya keluar negeri, jangan pernah merasakan ketergantungan. Kalau kamu mau sukses, kamu harus bersyukur. Istri kamu keluar negeri cari duit untuk modal, good, bagus sekali. Dan kamu harus mengeksekusi modal tersebut menjadi sesuatu yang lebih. Dan pada waktu ketika istri kamu pulang, dia akan merasakan bangga. Saya berjerih payah ke luar negeri, dan ternyata suami saya bisa mengembangkan modal yang saya cari di luar negeri dengan susah payah. Itu saran dari saya. Dan jika ada istri yang ke luar negeri, kalau memang sudah cukup, pulang sajalah. Pulang saja, berbisnislah di rumah dengan suami Anda, karena dengan itu pasti saya yakin akan lebih sukses. Karena kebanyakan pengusaha, kebanyakan pedagang yang sukses itu nggak ada istrinya yang ke luar negeri. Kalaupun ada, sedikit sekali, pasti dia pulang baru sukses. Kalau masih di luar negeri nggak mungkin sukses. Karena apa? Godaannya sangat besar. Jadi saran saya dalam berusaha, berdagang, berwirausaha, berbisnis, itu harus memaintain keuangan dengan baik, mengelola keuangan dengan baik. Karena tanpa itu kita nggak mungkin bisa sukses. Walaupun kamu sepandai apapun dalam men-sales suatu produk, kamu nggak akan pernah sukses kalau kamu nggak bisa mengelola uang. Jadi intinya, pada intinya saya simpulkan bahwasannya kesuksesan seorang pedagang itu, kesuksesan seorang pengusaha itu tergantung bagaimana caranya dia mengelola keuangan. Jadi misalnya kita, ini contoh lagi, contoh yang kedua, kita
berpenghasilan satu hari 100.000. Tapi kalau kita bekerja rutin dalam 25 hari, berarti dalam 1 bulan kita berpenghasilan 2.500.000. Tapi ada ini contoh yang satunya lagi, orang yang satunya satu hari dia bisa menghasilkan uang 500.000. Nah, tapi karena dia tidak bisa memanage keuangannya tersebut, dia gunakan untuk foya-foya, dia gunakan untuk dugem, dia gunakan untuk main wanita. Akhirnya apa? Lebih kaya orang yang berpenghasilan 100 hari per 100.000 per hari daripada orang yang berpenghasilan 500.000 per hari. Nah, itu nanti akan saya ulas dalam video berikutnya. Kenapa kok bisa penghasilan 500.000 sehari bisa kalah dengan penghasilan 100.000 per hari. Nanti saya kupas, saya bedah rahasianya. Tapi jangan lupa sebelum lanjut di video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena apa? Dengan like, komen, dan subscribe para penonton semua bisa membuat saya semangat buat video selanjutnya. Oke, dari saya Bos Gendeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.